Program yang sempat kita laksanakan itu apa itu Pak programnya Pak? Mabit untuk yang kelas unggulan, nah itu kan banyak aktivitasnya dilakukan di masjid. Ini termasuk apa? Sholat malam, kemudian makan malam bersamanya juga dilakukannya di masjid. Jadi kalau udah MTSPK gitu ya? Yang nah ya kalau di man PK gitu Pak ya, kalau man dulu ada man PK. Kalau kalau apa sekarang ya program Pak kelas unggul namanya, kelas unggulan. Jadi kelas unggulan itu ada dua tipe, ada kelas unggul dan kelas khusus. Kelas unggul itu satu angkatan ada 2 kelas. Jadi kelas unggul totalnya itu ada 6 sampai di kelas 3-nya. Kemudian kelas khusus itu 3 kelas. Ada 3 kelas per jenjangnya, jadi totalnya ada 9. Nah, yang kelas unggul ini dia setiap semester itu kalau apa di hari normal sebelum pandemi itu setiap semester itu 1 kali melakukan mabit. Nah, jadi kelas 7 mabitnya sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Nah, itu yang lebih sering menggunakan masjid untuk kegiatannya. Mulainya kan pada asar itu anak-anak diminta mulai jam 5. Biasanya jam 5 itu kita mulai acara pengkondisian anak-anak, terus kemudian tasmi Quran. Jadi kemudian setelah itu jelang maghrib itu baca al-maksurat, zikir al-maksurat sampai setelah maghrib, sholat maghrib, setelah maghrib baru makan malam bersama. Makan malam bersama biasanya di teras dari samping kiri ke sampai belakang. Bagian teras untuk nanti anak bawa bekal. Cuma nanti pas makan bersama itu kita siapkan nampan. Jadi bekal itu nanti 5 orang ngadep ke satu nampan, kemudian makan bersama di situ. Nah, terus setelah makan sampai Isya, nanti pas setelah sholat Isya, baru biasanya ada semacam training motivasi. Itu biasanya kita mengundang motivator. Siapa motivator yang sudah sempat datang? Pernah Kak Supriyono atau Kak Aryo, Kak Supriyono, Kak Denny Harnova, kemudian ada ya kebanyakan trainer muda, gitu Pak. Trainer muda ya. Nah, lebih enak. Ke anak-anak biar lebih luas lah ke anak-anak lebih ini. Anak-anak juga nggak canggung. Kalau habis Qurannya gimana Pak? Nah, kalau program tahfiz itu untuk kelas unggulan dan khusus itu kan jamnya itu mereka double. Jadi kalau di kelas yang reguler itu hanya 2 jam kalau nggak salah malahan. Kalau di reguler itu 4 jam. Nah, kalau di unggulan itu 8 jam pelajaran. 8 jam pelajaran. Nah,
di kelas unggulan itu kan, kalau unggulan itu dia ada 4 mata pelajaran yang diunggulkan. Matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan tahfiz. Itu jam belajarnya mereka double, Pak, 2 kali lipat. Jadi kalau matematika itu di kelas reguler itu 5 jam, di unggulan itu 10 jam. Makanya kalau yang anak kelas unggulan itu memang pulangnya sampai pada asar. Jadi sholat asar di sekolah, baru mereka pulang. Kalau yang kelas reguler itu kan mereka jam 2, setengah 2, setengah 3 itu sudah pulang. Nah, kan, karena kalau yang kelas unggulan karena beberapa jamnya itu double, 2 kali lipat, makanya memang pulangnya sampai sore. Nah, terus tahfiznya itu nanti di setiap hari Jumat itu mereka kegiatannya di masjid itu ada setoran bersama. Jadi kalau pas hari Jumat itu semua, jadi kalau Jumat diselang-seling, Jumat ini yang program tahfiz di masjid kelompok putra. Jadi semua siswa putra di masjid mereka ya setoran, kemudian murojaah dengan teman-temannya itu dilakukan di masjid untuk di hari Jumat. Nah, itu yang di luar kelas, yang di luar jam belajar di kelas. Gitu. Ya. Jadi udah Pak, yang selama ini tahfiz Quran itu udah sampai berapa juz? Nah, kalau kelas unggulan itu mereka ditarget sampai lulus itu 2 juz targetnya. Targetnya 2 juz 30 dan juz 29. Cuma memang ya tingkat kecepatan siswa untuk menghafal itu kan macam-macam. Jadi ada juga yang lebih dari 3 juz, ada juga yang kurang gitu juga ada. Nah, kemudian kita juga tiap tahun mengadakan tahfiz super camp untuk percepatannya itu. Tahfiz super camp itu biasanya kita mengundang kakak-kakak dari rumah tahfiz, untuk biasanya di hari libur, kurang lebih 1 minggu itu anak-anak kayak pesantren kilat gitu, Pak. Jadi anak-anak nginep di sekolah, kemudian ya pokoknya aktivitas dari pagi sampai malam itu emang program menghafal Quran seperti di rumah-rumah tahfiz. Nah, itu kalau itu sifatnya bagi siapa yang mau gitu, bagi siapa yang mau. Nah itu biasanya setiap liburan itu ada kegiatan tahfiz super camp. Nah, itu untuk percepatan. Nah, biasanya yang banyak nambah hafalannya ya di tahfiz super camp itu. Oh, banyak yang nambah. Bisa kalau seingat saya tahun kemarin itu terbanyak itu 7 juz. Lulusan kita hafalnya itu 7 juz. Tapi kalau 1 juz 2 juz rata-rata memang hafal mereka. Ya mungkin kalau yang inputnya dari SDIT, nah itu lebih banyak mereka karena di SDIT-nya juga mereka udah punya hafalan. Ya mungkin tinggal memperbaiki tajwidnya mungkin guru tahfiznya. Nah, mungkin yang agak kesulitan yang dari SD umum. Yang pengelolanya untuk tahfiz segala macam dari guru-guru aja. Ya, kalau tahfiz dari guru. Kalau tahfiz. Untuk saat ini karena siswa nggak masuk, jadi aktivitas di masjid ya
nggak seramai kalau anak-anak masuk sekolah. Biasanya hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan kayak yang melibatkan orang banyak ketika itu, ketika rapat wali murid. Nah, waktu itu masih sempat ketika awal-awal pandemi itu kita masih sempat mengadakan rapat wali murid ketika itu. Jadi diundang dalam beberapa termin waktu itu, hari pertama, hari kedua, dan hari 2 hari untuk kelas unggul dan khusus, kemudian hari berikutnya untuk yang kelas reguler. Nah, makanya ketika itu kita juga sudah menyiapkan untuk pengaturan jaga jarak. Makanya di beberapa foto itu juga terlihat ada tanda-tanda silang untuk mengatur jarak. Ya. Iya Pak, terima kasih atas infonya. Nanti kalau ada sama-sama Pak yang bagus, Bapak bikin aja, nanti kita tekan lagi di sini, tidak saya. Dan ini Pak. Iya. Kita masjid, nanti saya akan selain masjid-masjid yang saya kenal, di sekolah-sekolah yang kemungkinan nanti Iya. Nanti iya, ada juga kan dokumentasi ketika mabit kegiatan di masjid itu juga sebenarnya ada beberapa foto-foto dokumentasi. Mungkin nanti juga bisa di-share. Nah, itu sempat waktu itu membuat channel. Cuma saat ini vakum. Waktu itu sudah bikin video profil madrasah. Nah, itu yang sempat diupload. Nah, mungkin channel-channel yang buatan anak-anak juga ada beberapa ditemukan. Cuman untuk yang memang dibuat oleh organisasi di sekolah itu juga ada. Nah, daring itu dijadwalkan kalau yang mengajar daring itu datang ke sekolah, Pak. Jadi guru-guru yang memang ada jadwal daring itu mereka hadir ke sekolah, absen ke sekolah. Juga ada guru piketnya yang memantau, yang mengabsen. Gitu. Jadi mereka disediakan jaringan internet. Nah, kemudian mereka ngajarnya ya dari sekolah. Juga kita beberapa kali mengadakan BIMTEK ya, bagaimana menggunakan aplikasi Google Meet. Terakhir kita BIMTEK untuk pemakaian Google Meet. Nah, ini sudah pelaksanaan minggu kedua. Ini minggu kedua, tapi belum dilakukan evaluasi. Nanti paling setelah pertemuan keberapa akan dievaluasi. Ya, syukurlah. Oke Pak, ini durasinya kita cukupkan dulu pertemuan. Ya Pak. Dan ini jadi contoh dengan pertemuan dengan sekolah. Insya Allah Pak. Nah, mudah-mudahan kita berjalan lancar. Dan kalau ada gagasan-gagasan disampaikan saja Pak. Ya, insya Allah Pak. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.